Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Ibu Anti, kakak-kakak Asdos, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Abasement, kelas penyusunan skala psikologi A dengan variabel regulasi emosi. Selanjutnya, kelompok Abasement terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Chris Linda dengan NIM 80-2020-028. Yang kedua ada Gabriela dengan NIM 80-2020-095. Ketiga ada Catherine Putri dengan NIM 80-2020-107. Keempat ada Kezia Margareta dengan NIM 80-2020-109. Yang terakhir ada Litani Elsa dengan NIM 80-2020-149. Selamat menyaksikan hasil video presentasi kami. Kemudian, fenomena yang kami ambil ialah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, di mana mahasiswa merupakan sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh perguruan tinggi. Mahasiswa menurut Novemaster merupakan insan-insan salon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik, dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual. Perguruan tinggi mempunyai prosedur untuk mencapai gelar strata 1 atau S1, yaitu dengan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Banyaknya tekanan dan tuntutan yang dialami mahasiswa saat mengerjakan skripsi menjadikan mahasiswa tersebut mudah mengalami stres. Tentu menyusun skripsi itu tidak mudah karena mahasiswa kebanyakan mengalami kesulitan dalam menentukan tema, judul, atau topik, bahkan waktu dalam pengerjaannya. Ada juga yang dalam menyusun skripsi, mahasiswa mengalami masalah dengan keluarga atau teman, sehingga mempengaruhi emosi dari mahasiswa tingkat akhir. Dinamika pengerjaan skripsi yang tidak mudah ini kemudian menyebabkan stres, bahkan depresi. Terdapat beberapa kasus keadaan kita memiliki emosi, sehingga bagaimana emosi tersebut, bagaimana cara mempengaruhi emosi yang kita miliki, dan bagaimana mengekspresikannya, tentu hal ini berkaitan erat dengan emosi pada mahasiswa tingkat akhir ini. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan teori regulasi emosi menurut Gross pada tahun 1998, di mana regulasi emosi merupakan sebuah keadaan ketika kita memiliki emosi, bagaimana mengalami emosi tersebut, bagaimana cara untuk mempengaruhi emosi yang kita miliki, dan bagaimana cara untuk mengekspresikannya. Kemudian, menurut Gross, regulasi emosi ini terdiri dari 4 aspek, yaitu kemampuan strategi regulasi emosi, kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif, kemampuan mengontrol emosi, dan kemampuan menerima respon emosi. Sehingga, dari aspek tersebut dapat diturunkan pada beberapa indikator yang telah kami buat, seperti aspek kemampuan strategi regulasi emosi, indikatornya ialah kemampuan mengatasi masalah dan ketenangan diri. Yang kedua, aspek kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif, indikatornya berupa pengendalian diri. 3. Aspek kemampuan mengontrol emosi, indikatornya berupa mengontrol emosi. Dan yang terakhir, aspek kemampuan menerima respon emosi, indikatornya terdiri atas memvalidasi respon emosi dan menerima keadaan. Selanjutnya, yang menjadi tujuan dalam penelitian uji coba alat ukur ini adalah untuk mengembangkan alat ukur regulasi emosi pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, di mana sederhananya kami ingin mengetahui apakah alat ukur yang telah dibuat dapat mengukur regulasi emosi pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Perkenalkan, nama saya Krislinda Paloma Firly Somokil
dengan NIM 80-2020-08. Pada saat ini saya akan membahas mengenai metode dan alat ukur. Yang pertama ada metode. Pada metode ini terdapat partisipan, di mana partisipan yang kami ambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang mengerjakan skripsi. Baik, kemudian pada alat ukur terdapat definisi konseptual, definisi operasional, aspek indikator dan item, jenis skala, prosedur pengumpulan data, analisis statistik, dan phase validity. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi konseptual. Definisi konseptual yang kelompok kami dapat dari Gross tahun 1998. Menurut Gross, regulasi emosi itu merupakan sebuah keadaan ketika kita memiliki emosi, bagaimana mengalami emosi tersebut, bagaimana cara untuk mempengaruhi emosi yang kita miliki, dan bagaimana caranya untuk kita mengekspresikan emosinya. Kemudian ada definisi operasional, di mana regulasi emosi merupakan keadaan di mana kita bisa merasakan emosi, mengalami, dan cara untuk kita mengendalikan emosi tersebut. Di dalamnya juga terdapat 4 aspek, yaitu kemampuan untuk meregulasi emosi yang ada pada diri seseorang, kemudian mampu untuk tidak terpengaruh dengan emosi negatif yang berasal dari lingkungan sekitar, kemudian bisa untuk mengontrol emosi ketika berada pada lingkungan yang memberikan emosi negatif, dan mampu untuk menerima respon emosi. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Putri Jasmita dengan NIM 80-20-2107. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang aspek indikator dan item. Dari laporan regulasi emosi ini, kami memiliki 4 aspek dengan 6 indikator. Aspek yang pertama itu adalah aspek kemampuan strategi regulasi emosi, dan indikatornya ada 2, yaitu kemampuan mengatasi masalah dan ketenangan diri, dengan jumlah item 6 item. Lalu untuk aspek yang kedua, yaitu kemampuan tidak terpengaruh emosi negatif, dan memiliki indikator pengendalian diri dengan jumlah item sebanyak 6 item. Yang ketiga, ada aspek kemampuan mengontrol emosi dengan indikator mengontrol emosi dengan jumlah item 7. Untuk aspek yang keempat, yaitu aspek kemampuan menerima respon emosi dengan 2 indikator. Indikator yang pertama ada memvalidasi respon emosi dan menerima keadaan dengan jumlah item sebanyak 4 item. Untuk materi yang berikutnya ada jenis skala dan prosedur pengumpulan data. Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang menurut Sugiono sendiri merupakan skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang sebuah fenomena. Nah, dalam pengambilan skala Likert ini, dalam pengambilan data ini, kami menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban. Yang pertama, ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, untuk mengumpulkan datanya sendiri, kami menyebarkan kuesioner yang telah berisi item-item yang telah kami revisi berupa link Google Form kepada mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, kuesioner ini sendiri kami sebar selama 2 hari dengan total responden sebanyak 30 responden. Selanjutnya, analisis statistik. Dalam penelitian ini, analisis statistik dibuat dengan menggunakan IPM SPSS Reliability Statistik untuk melihat corrected item total correlation dan untuk melihat reliabilitas pada item-item yang disebar dengan menggunakan uji alpha Cronbach. Phase validity. Phase validity dalam penelitian ini telah disebar kepada 5 responden. Kemudian, terdapat 5 item yang telah diubah atau direvisi berdasarkan pada ketidakpahaman 5 responden tersebut. Item-item yang tidak dipahami oleh 5 responden tersebut tidak kami hapus, melainkan kami modifikasi atau kami revisi. Hasil yang kami peroleh dari perhitungan data yang dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa
Koefisien Cronbach alpha bernilai sebesar 0,937 dengan jumlah item sebanyak 25. Setelah uji reliabilitas, kami juga melakukan analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif pada variabel regulasi emosi yang dilakukan menunjukkan bahwa 30 subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki regulasi emosi dengan kategori sangat rendah sebesar 0% pada 3 partisipan, kategori rendah sebesar 6,67% pada 5 partisipan, kategori sedang sebesar 20% pada 12 partisipan, kategori tinggi sebesar 43,33% pada 9 partisipan, dan yang terakhir kategori sangat tinggi sebesar 30% pada 1 partisipan. Dalam pembahasan, berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel regulasi emosi pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Kristen Satyawacana dengan presentase angkatan 2019 sebesar 29%, angkatan 2018 sebesar 54%, dan angkatan 2017 dan sebelumnya sebesar 16,1%. Dengan responden perempuan sebanyak 71% dan laki-laki sebanyak 29%. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil koefisien Cronbach alpha sebesar 0,927 dengan item sebanyak 29. Perhitungan yang dilakukan ini terdapat 4 item yang memiliki nilai kurang dari 0,03 yang kemudian dinyatakan gugur. 4 item diantaranya yaitu item 9, 3, 16, dan 27. Item yang gugur ini kemudian dihilangkan dan memperoleh hasil uji reliabilitas variabel regulasi emosi pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Kristen Satyawacana pada perhitungan kedua, yaitu dengan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,937 dengan item sebanyak 25. Menurut kriteria Guilford, jika nilai koefisien reliabilitasnya mendekati angka 1,00, berarti semakin tinggi nilai reliabilitasnya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa skala psikologi dalam variabel regulasi emosi ini dapat dinyatakan reliable karena pengujian reliabilitasnya menggunakan rumus alpha Cronbach dan hasil perhitungannya mendekati 1,00. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh bahwa dari 29 item yang telah dibuat dan disebarkan kepada 30 responden, terdapat 25 item yang reliable berdasarkan hasil uji statistik alpha Cronbach karena mendapatkan skor 0,937. Berdasarkan kriteria Guilford, semakin mendekati angka 1,00, maka semakin reliable, dan terdapat 4 item yang dinyatakan gugur. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 25 item yang bisa digunakan. Penelitian ini juga sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengembangkan alat ukur regulasi emosi pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Saran yang bisa kami berikan kepada penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini dapat dilakukan bukan hanya pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Kristen Satyawacana, dan juga penelitian yang selanjutnya dapat menambahkan atau meneliti faktor lain seperti relasi antara anggota keluarga, keadaan ekonomi, dan latar belakang budaya yang dapat mempengaruhi variabel regulasi emosi. Kelebihan dari penelitian ini yaitu peneliti mampu mengetahui tingkat kemampuan regulasi emosi dari mahasiswa tingkat akhir Universitas Kristen Satyawacana. Sedangkan kekurangannya yaitu masih terdapat item yang gugur selama proses pengolahan data. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.